Film diawali dengan memperlihatkan seorang prajurit Nazi bernama Trutman bersama pasukannya sedang menyusuri sebuah hutan di Jerman. Saat itu, wilayah mereka terus didesak oleh serangan pasukan Inggris. Ketika mereka bergerak perlahan di tengah hutan, tiba-tiba rentetan peluru dan ledakan granat datang dari sebelah arah. Ternyata pasukan Inggris sudah lebih dulu mengepung dan menguasai kawasan tersebut. Para tentara Jerman langsung berlarian mencari perlindungan untuk menghindari hujan peluru. Namun Trutman hanya bisa terdiam sambil memeluk sahabatnya yang tewas tertembak tepat di pelukannya. Pertempuran itu pun berakhir dengan kekalahan pasukan Jerman. Di saat malam tiba, Trutman yang masih terbaring di tanah akhirnya ditangkap bersama tentara Nazi lainnya dan dibawa ke sebuah kamp tawanan perang milik Inggris. Keesokan harinya seluruh tawanan dikumpulkan di lapangan. Mereka mendengarkan pidato yang berisi aturan selama berada di kamp, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Sesuai perjanjian internasional, tawanan perang tidak boleh disakiti selama mereka mematuhi aturan dan bersedia bekerja sesuai perintah pihak Inggris. Setelah penjelasan selesai, Komandan Inggris bertanya apakah semua tawanan sudah memahaminya. Seorang sersan muda bernama Smith kemudian maju dan menegaskan bahwa selama berada di Inggris, mereka wajib menjawab menggunakan bahasa Inggris. Di dalam barak, mulut Trutman terasa sangat asam. Ia meminta sebatang rokok kepada rekannya. Akan tetapi ternyata temannya juga tidak memiliki rokok sama sekali. Sambil menahan rasa tidak nyaman itu, Trutman akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Trutman dipanggil ke ruangan Sersan Smith. Ia ditanya apakah benar pernah menerima penghargaan Nazi berupa medali Iron Cross. Sekilas medali itu memang terlihat keren, tetapi di baliknya tersimpan makna yang berbeda. Seorang tentara yang menerima Iron Cross berarti pernah melakukan aksi yang dianggap berjasa selama bertugas di medan perang. Medali itu identik dengan pasukan Nazi yang terkenal kejam. Karena itulah siapapun yang memilikinya sering dicurigai pernah terlibat dalam aksi pembantaian. Mendengar tuduhan itu, Trutman yang ternyata fasih berbahasa Inggris langsung membalas ucapan Smith dengan nada sinis. Jawaban Trutman justru menjadi bumerang. Ia dihukum membersihkan seluruh toilet camp, menggosok lantai, dan mengangkut semua kotoran yang ada di sana. Saat mendorong gerobak penuh kotoran keluar, Trutman melihat para tahanan Jerman lain sedang bermain sepak bola di lapangan camp. Seketika semangatnya kembali muncul. Melihat olahraga yang sangat ia sukai sejak kecil, Trutman kembali bersemangat. Siang harinya ketika sedang beristirahat di barak, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menyusun rencana untuk mendapatkan rokok. Trutman lalu mengajak teman-temannya mengadakan sebuah adu penalti. Taruhannya sederhana. Jika ada yang berhasil menjebol gawang Trutman, mereka akan mendapatkan rokok. Sebaliknya, jika gagal mencetak gol, mereka harus memberikan rokok kepada Trutman. Dengan penuh percaya diri, ia membuat tantangan itu. Meskipun sebenarnya ia tidak memiliki sebatang rokok jika sampai kalah. Keberaniannya membuat semua orang penasaran, dan adu penalti pun segera dimulai. Namun saat bersiap di bawah mistar gawang, perhatian Trutman tiba-tiba teralihkan oleh seorang wanita cantik yang baru turun dari mobil bersama ayahnya. Wanita itu berdiri di pinggir lapangan sambil bersandar di mobil, menunggu sang ayah masuk ke dalam kantor camp. Sementara itu Trutman kembali memusatkan perhatiannya. Satu demi satu tendangan penalti mengarah ke gawangnya. Hebatnya semua tendangan berhasil ia tepis. Berkali-kali para pemain mencoba menjebol gawang, tetapi Trutman selalu mampu menangkap atau menghalau bola. Berkat aksinya itu, ia berhasil mengumpulkan banyak rokok dan membaginya dengan teman-temannya di dalam camp. Tanpa sengaja, Jack Fryer tadi menyaksikan seluruh aksi Trutman. Ia tampak terpukau melihat kemampuan luar biasa sang penjaga gawang dalam menepis setiap tendangan penalti. Ternyata wanita itu adalah putri seorang pedagang yang memiliki klub sepak bola kecil. Dan setelah si pedagang itu melihat aksi Trutman,
ia langsung terpukau dengan kemampuan sang tawanan. Ia berkata bahwa Trutman memiliki bakat besar untuk menjadi seorang kiper. Tidak lama kemudian, Sersan Smith datang menyambut Jack, sementara di luar kantor, putri Jack yang bernama Margaret menghampiri Trutman dan para tahanan lainnya. Dengan penuh percaya diri, ia menawarkan diri untuk ikut menendang bola sekaligus ikut taruhan rokok. Para tahanan langsung bersorak gembira. Sudah lama mereka tidak melihat seorang wanita, sehingga mereka kompak meneriakkan yel-yel untuk menyemangati Margaret. Suara sorakan itu terdengar hingga di dalam kantor, membuat semua orang keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah itu mereka mengambil bola dan menyuruh para tahanan kembali bekerja. Margaret pun kembali ke mobil sambil dimarahi oleh ayahnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah lapangan, Jack terlihat kebingungan melihat kemampuan para pemain sepak bolanya yang tampil sangat buruk. Permainan timnya semakin mengecewakan hingga mereka diremehkan oleh Robert, salah satu sponsor turnamen yang akan digelar di Stadion St. Helens beberapa hari lagi. Ucapan itu membuat Jack terus memikirkannya hingga sore hari. Di saat hendak memberi daging domba untuk stok tokonya, ia justru mendapat tantangan dari sang penjual. Penjual itu berkata, jika tim Jack berhasil menang di pertandingan St. Helens besok, maka ia akan menjual dombanya dengan harga murah. Namun jika kalah, Jack harus membayar 2 kali lipat. Taruhan itu membuat Jack berada di bawah tekanan besar dan memaksanya mencari jalan keluar secepat mungkin. Keesokan paginya, Jack buru-buru pergi ke kamp tawanan sambil membawa sekotak cerutu kesukaan sang komandan. Cerutu itu ia titipkan melalui Sersan Smith sebagai hadiah sekaligus pembuka pembicaraan. Jack berharap hadiah tersebut bisa meluluhkan hati Smith agar mengizinkannya meminjam Trutman untuk menjadi penjaga gawang di pertandingan yang akan digelar hari itu. Setelah negosiasi yang cukup panjang, Jack akhirnya berhasil membawa Trutman keluar dari kamp untuk bergabung dengan tim sepak bolanya. Trutman pun masuk ke dalam mobil Jack. Tanpa disadari, perjalanan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Di sepanjang perjalanan, Jack berulang kali mengingatkan Trutman agar tidak berbicara sepatah kata pun. Ia diminta berpura-pura sedang sakit tenggorokan agar logat Jermannya tidak ketahuan. Awalnya Trutman menolak rencana itu, namun seketika diberi pilihan antara kembali membersihkan kotoran di kamp atau bermain sepak bola. Ia akhirnya memilih mengikuti keinginan Jack. Tak lama kemudian mereka tiba di ruang ganti stadion. Di sana, Trutman yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk diam, justru tanpa sengaja berbicara kepada semua orang. Ucapannya langsung membuat suasana memanas dan para pemain terlihat kesal. Mereka menolak satu tim dengan seorang Jerman, apalagi Trutman adalah mantan tentara Nazi. Kebencian itu sangat beralasan. Selama Perang Dunia II, banyak warga Inggris menjadi korban kekejaman pasukan Jerman, sehingga rasa permusuhan masih sangat kuat. Awalnya semua pemain terus menolak, namun karena waktu pertandingan sudah sangat mepet dan ratusan penonton telah lama menunggu, mereka akhirnya terpaksa turun ke lapangan dan memulai pertandingan. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion, tepuk tangan dan riuh dukungan terus menggema, membuat suasana pertandingan semakin panas dan penuh semangat. Di luar dugaan, tim Jack yang selama ini selalu diremehkan berhasil tampil luar biasa. Mereka unggul dengan skor 3-0, sementara Trutman tampil gemilang menjaga gawangnya tetap bersih tanpa kebobolan 1 gol pun. Berkat penampilan gemilang Trutman, tim Jack berhasil meraih kemenangan. Who's the bloody goalkeeper? Setelah pertandingan usai, Jack langsung mengajak Trutman kembali ke mobil untuk mengantarkannya ke camp. Di dalam perjalanan, Trutman diam-diam mengambil sebungkus rokok milik Jack. Menurutnya itu adalah hadiah yang pantas setelah ia membantu tim tersebut sebagai penjaga gawang. Usai mengantar Trutman, Jack yang mulutnya mulai terasa asam mencari-cari rokoknya. Tetapi bungkus itu sudah tidak ada dimanapun.
Saat tiba di rumah, Jack justru mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari keluarganya. Mereka menyambutnya dengan dingin karena mengetahui Jack membawa seorang mantan tentara Nazi keluar dari kamp untuk bermain sepak bola. Namun bukannya meredakan suasana, Jack malah membuat keluarganya semakin kesal dengan mengatakan bahwa Truman bukan hanya akan membantu tim sepak bolanya, tetapi juga akan mulai bekerja di toko milik mereka bersama Margaret mulai keesokan harinya. Keesokan harinya Jack mengajak Truman ke toko dan menjelaskan semua aturan yang harus dipatuhi selama bekerja di sana. Di saat yang sama, Margaret yang menjadi pelayan toko menyambutnya dengan sikap dingin. Dari tatapan Margaret, Truman langsung menyadari bahwa wanita itu sangat membencinya hanya karena ia pernah menjadi tentara Nazi. Setiap kali berpapasan, Margaret selalu memalingkan wajah. Hingga suatu hari, saat mereka berdua di dalam toko, Margaret tanpa ragu menyebut Truman sebagai monster. Setelah itu, ia menjelaskan alasan di balik kebenciannya. Margaret mengaku tidak akan pernah melupakan masa ketika tentara Nazi membantai dan merampok warga Inggris, meninggalkan luka yang masih membekas hingga sekarang. Ia juga bercerita bahwa berkali-kali harus membatalkan latihan dansa dan bersembunyi di tempat perlindungan setiap kali bom dijatuhkan. Pengalaman itu membuatnya mengalami trauma yang mendalam. Mendengar semua itu, Truman hanya berkata pelan bahwa dirinya menjadi tentara Nazi bukan karena pilihan. Jika bisa memilih jalan hidupnya sendiri, ia lebih ingin menari daripada turun ke medan perang. Ucapan itu membuat Margaret terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Truman yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Truman lalu merenungkan perkataan Margaret. Saat sedang melamun, ia melihat sebuah bola di gudang yang langsung menarik perhatiannya. Ia kemudian menendang bola itu ke dinding berkali-kali. Tanpa disadari, kebiasaan sederhana itu sekaligus melatih refleksnya dalam menangkap bola. Hari demi hari pun berlalu. Dari Senin hingga Jumat, Truman rutin bekerja di toko. Sementara setiap hari Sabtu ia turun bertanding sepak bola. Setiap minggunya, tim mereka terus meraih kemenangan berkat penampilan gemilang Truman yang selalu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan. Karena sering membantu keluarga Jack, hubungan mereka semakin akrab. Bahkan adik Margaret yang sebelumnya menjaga jarak mulai menerimanya. Beberapa bulan kemudian, seluruh tahanan di kamp dipanggil untuk berkumpul. Di sana, Sersan Smith membawa sebuah pengumuman penting. Sersan Smith memberitahukan bahwa sekutu telah memenangkan Perang Dunia Kedua. Saat itu adalah bulan Mei yang bersejarah. Artinya, peristiwa itu terjadi sekitar 3 bulan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Para mantan tentara Jerman kemudian mengikuti program reedukasi, yaitu pendidikan ulang agar mereka menyadari kesalahan ajaran Hitler. Pada malam harinya, Sersan Smith mengadakan acara nonton bersama yang membuat semua mantan tentara penasaran. Mereka mengira yang akan diputar adalah film komedi, namun saat proyektor dinyalakan, yang muncul justru tayangan yang mengejutkan. Film itu berisi rekaman nyata kekejaman Nazi, mulai dari pembantaian massal hingga tumpukan jenazah dan berbagai adegan yang mengerikan. Melihat tayangan tersebut, Truman tiba-tiba teringat masa lalunya saat masih menjadi tentara Nazi. Ia teringat pernah bertemu seorang anak kecil dari Uni Soviet yang memintanya mengembalikan bola yang diambil rekannya sesama tentara Nazi. Truman akhirnya mengembalikan bola itu. Namun ketika anak kecil tersebut berlari pergi, sebuah kenangan pahit yang selama ini ia pendam kembali menghantuinya. Ternyata anak kecil itu ditembak menggunakan pistol. Truman pun tersadar dari lamunannya. Sementara para mantan tentara Nazi lainnya juga mulai menghadapi kenyataan pahit masa lalu mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua perbuatan di masa perang adalah sebuah kesalahan. Rasa penyesalan yang selama ini terpendam mengguncang kondisi psikologis mereka. Karena pernah terlibat dalam pembantaian, keributan pun pecah akibat saling menyalahkan.
Keesokan harinya Trukman dan Margaret kembali berbincang. Di depan toko, Margaret bertanya apa yang membuat bermain bola begitu menyenangkan. Trukman lalu mencoba menjelaskan perasaannya. Menurut Trukman, di saat bermain bola ia merasa bebas, seolah tidak memiliki masa lalu yang kelam dan hanya menikmati momen yang ada. Ia bahkan berkata bahwa bermain bola sama indahnya seperti berdansa. Mendengar jawaban itu, Margaret pun tersenyum. Keesokan harinya, saat pertandingan di St. Helens berlangsung sengit, Trukman tiba-tiba melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menari sambil memegang bola, sengaja melakukannya sambil melirik ke arah Margaret yang duduk di bangku penonton. Aksinya berhasil membuat Margaret tertawa. Namun hari-hari ceria Trukman mendadak berubah menjadi suram. Saat membersihkan toilet di kamp tahanan, Trukman menemukan sahabat sekamarnya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Trukman langsung menemui Sersan Smith dan meluapkan kemarahannya. Menurutnya tindakan Smith telah mengguncang mental seluruh mantan tentara Nazi. Rasa penyesalan yang begitu dalam membuat sahabatnya memilih bunuh diri. Trukman pun diusir keluar ruangan, tetapi saat pintu ditutup, Sersan Smith melihat sebuah kalung kecil terjatuh. Keesokan harinya, Jack menerima telepon dari kamp tahanan. Telepon itu mengabarkan bahwa proses reedukasi telah selesai dan seluruh tahanan akan segera dipulangkan ke negara masing-masing, termasuk Trukman. Tepat sebelum pertandingan penentuan yang akan menentukan apakah tim Jack mampu bertahan dari zona degradasi atau tidak. Pertandingan penentuan itu membuat Jack stres karena harus bermain tanpa Trukman. Di sisi lain, Margaret yang kini mulai menyukai Trukman tiba-tiba mendengar kabar bahwa pria itu akan pergi. Siang harinya saat hujan deras mengguyur, Margaret terlihat murung di dalam toko, memikirkan kemungkinan tak bisa bertemu Trukman lagi. Ia terus larut dalam pikirannya. Sementara adik Margaret yang sedang bermain di luar, tiba-tiba berteriak kegirangan melihat Trukman datang. Mendengar teriakan itu, Margaret langsung menoleh. Pria yang diam-diam ia sukai ternyata benar-benar kembali. Meski berusaha bersikap biasa saja, dalam hati Margaret sebenarnya sangat merindukan Trukman. Setelah itu Trukman berkumpul di meja makan bersama keluarga Jack dan mulai menjelaskan kabar yang baru diterimanya. Ia diizinkan tetap tinggal sementara di Inggris selama masih membela sebuah tim sepak bola, karena olahraga itu dianggap sebagai jantung masyarakat Inggris. Suasana makan pun dipenuhi canda tawa dan kehangatan yang membuat semua orang merasa seperti sebuah keluarga. Di satu sisi Trukman merasa bahagia karena baru pertama kali merasakan kasih sayang keluarga. Tetapi di sisi lain ia masih dihantui oleh masa lalunya. Ia teringat bahwa dirinya pernah menjadi mantan tentara Nazi meski kini berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Akhirnya Trukman diizinkan menginap di rumah Jack. Lalu tibalah hari pertandingan yang paling menentukan. Laga itu menjadi pertandingan terakhir musim ini sekaligus penampilan terakhir Trukman sebelum ia dijadwalkan pulang ke Jerman. Tanpa disadari, pertandingan tersebut juga disaksikan Jock Thompson, seorang manajer dari klub besar bernama Manchester City. Setelah pertandingan berlangsung sengit, tim mereka akhirnya berhasil memenangkan laga penutup musim itu. Melihat penampilan gemilang Trukman, Jock Thompson diam-diam menghampirinya dan mengajaknya bergabung dengan klub yang ia pimpin. Setelah kemenangan itu, mereka merayakan kemenangan dengan pesta di sebuah bar. Di sanalah Trukman akhirnya mendapat kesempatan mengajak Margaret berdansa, dan sejak malam itu, benih cinta di antara mereka mulai tumbuh.
Hubungan mereka semakin serius, namun ayah Margaret menantangnya. Meski Jack sudah menganggap Trukman seperti anak sendiri, ia tetap tak setuju putrinya menjalin hubungan dengan mantan tentara Nazi. Larangan itu tak mampu memisahkan keduanya. Trukman dan Margaret tetap mempertahankan hubungan mereka meski mendapat banyak penolakan dari keluarga. Pada akhirnya cinta mereka menang. Keduanya memutuskan untuk tetap bersama dan resmi menikah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1949, manajemen Manchester City memperkenalkan Trukman kepada media sebagai calon kiper utama klub. Namun di saat yang sama, masa lalunya mulai terungkap. Identitas sebagai mantan tentara Nazi menjadi sorotan besar di media. Wartawan terus menghujaninya dengan pertanyaan tajam, hingga akhirnya diketahui bahwa Trukman pernah menerima penghargaan Iron Cross. Medali Iron Cross itu membuat banyak orang percaya bahwa ia merupakan salah satu tentara kebanggaan Nazi pada masanya. Akibatnya Trukman dituding pernah terlibat dalam berbagai kejahatan perang yang dilakukan rejim Nazi terhadap warga Yahudi. Tuduhan tersebut langsung memicu kemarahan publik, meski belum ada bukti bahwa ia ikut melakukan pembantaian. Setelah mengetahui fakta itu, Margaret merasa kecewa karena suaminya tidak pernah menceritakan masa lalunya. Ia merasa telah dibohongi, terutama soal penghargaan Nazi yang selama ini disembunyikan Trukman. Tell me the worst thing you've ever done. Can you tell me that? Sementara itu, pemberitaan tentang masa lalu Trukman semakin ramai dan menjadi perbincangan di seluruh Inggris. Surat kabar terus memberitakannya hingga membuat Trukman dibenci oleh banyak penggemar sepak bola Inggris. Penolakan terbesar datang dari pendukung Manchester City yang memiliki komunitas Yahudi dan tidak rela mantan tentara Nazi membela klub mereka. Di tengah gelombang protes itulah, Trukman harus menghadapi laga debutnya sebagai kiper Manchester City dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada pertandingan itu sendiri. Meski mendapat penolakan dari banyak pihak, keluarga Trukman terus membelanya. Saat itu Margaret menyampaikan sesuatu yang membuat para pemimpin komunitas Yahudi terdiam. Ucapan Margaret menyentuh hati salah satu pemimpin Yahudi bernama Altman, hingga membuatnya mulai memikirkan kembali penilaiannya terhadap Trukman. Minggu demi minggu berlalu, Altman terus menyaksikan bagaimana Trukman berjuang mati-matian menjaga gawang Manchester City. Akhirnya Altman memutuskan membuka hati dan menerima Trukman. Ia kemudian menulis sebuah surat terbuka di surat kabar. Di dalam surat itu, ia mengajak seluruh penggemar sepak bola di Inggris untuk tidak menghakimi seseorang hanya karena dosa di masa lalunya. Setelah surat tersebut tersebar, Trukman perlahan mulai diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Inggris. Tahun demi tahun berlalu, Trukman menjelma menjadi kiper andalan dan namanya semakin dikenal banyak orang. Trukman dan Margaret kini telah membangun keluarga kecil dan dikaruniai seorang anak. Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya Trukman tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di Inggris, yaitu Piala FA. Semua orang sudah yakin Manchester City akan menjadi juara setelah unggul jauh 3-1. Namun di menit-menit akhir, sebuah bola yang tampak mudah justru mengarah ke Trukman. Di saat berusaha menangkapnya, ia bertabrakan keras dengan pemain lawan hingga terjatuh di lapangan. Banyak orang mengira leher Trukman patah, tetapi ia tetap memaksa dirinya melanjutkan pertandingan. Meskipun menahan rasa sakit yang luar biasa, ia terus berdiri menjaga gawang hingga peluk panjang berbunyi. Berkat keberaniannya itu, Manchester City berhasil mempertahankan kemenangan dan menjuarai Piala FA. Sejak hari itu, Trukman dijuluki The Hero oleh media dan para pendukung Manchester City. Betapa bahagianya Trukman, sosok yang dulu dicaci maki karena masa lalunya, kini justru dipuja sebagai legenda.
Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang saat berbicara dengan istrinya melalui telepon, putra mereka keluar rumah untuk membeli es krim. Beberapa saat kemudian, kabar mengerikan datang. Anak mereka mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Hello? Margaret? Di pemakaman, seorang sahabat mengembalikan barang milik Trukman yang pernah terjatuh sambil mengucapkan belasungkawa. Ia juga menjelaskan bahwa istri dan anaknya dimakamkan di tempat yang sama karena keluarganya dahulu menjadi korban pengeboman Jerman di Inggris. Peristiwa itu membuat Trukman memutuskan berhenti bermain sepak bola karena belum mampu menerima kehilangan tersebut. Dalam kesedihannya, ia bahkan berkata kepada Margaret bahwa kematian putra mereka adalah balasan atas dosa-dosa masa lalunya. Mendengarkan itu, Margaret langsung marah dan menyadarkan suaminya bahwa tidak semua musibah adalah hukuman. Ia meyakinkan Trukman bahwa hidup harus terus berjalan dan ia akan selalu mendampinginya dalam keadaan apapun. Setelah itu, perlahan Trukman mulai bangkit kembali dan melanjutkan hidupnya lebih tabah. Dan film pun berakhir.